Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina ni'mataka. Yang kami hormati para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Bahwa tamu yang mulia itu yang membawa sejuta keberkahan, membawa limpahan pahala dan membawa limpahan ampunan akan segera meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada berbekas di hati kita pahala yang Allah limpahkan di dalam bulan suci Ramadan ini? Adakah kita betul-betul mengambil ampunan yang Allah telah sediakan di malam-malam bulan suci Ramadan, atau jangan-jangan cuma lewat begitu saja tamu ini? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, nantinya kita akan masuk ke Yaumul Id, hari Idul Fitri, yang biasa kita kenal. Nantinya ada satu ibadah yang dengan mudahnya kita lakukan pada hari Idul Fitri, yaitu silaturahmi. Silaturahmi, judul kita pada kesempatan hari ini adalah silaturahmi, menyambung tali persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'minu la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pada kesempatan Idul Fitri yang akan datang, kita ada beberapa di antara kita tidak dapat menyambung secara zahir silaturahmi kita dengan kerabat kita, dengan sanak saudara kita yang berada di kampung halaman sana. Namun itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk dapat terus bersilaturahmi dengan mereka. Boleh kita katakan bahwa silaturahmi secara zahir kita tidak dapat laksanakan, yaitu secara bertatap muka, kemudian bersendagurau, ngobrol bersama mereka gitu kan. Tapi yang paling penting adalah nilai silaturahmi itu agar kita semuanya saling mencintai satu sama lain. Itu poin dari silaturahmi. Sehingga walaupun badan kita tidak menyatu atau badan kita tidak dapat berkumpul bersama mereka, ya semoga dengan ada aturan dari pemerintah ini untuk larangan mudik pada kesempatan kali ini, tidak terus ucapan kita menggerutu dan kecewa terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena mulut yang menggerutu, mulut yang mengecam, mulut yang kecewa itu tidak akan merubah situasi dan kondisi. Yang penting kita ikhlas apa yang telah ditetapkan, insyaallah nantinya ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terutama dalam bab taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Jadi inti dari silaturahmi adalah kita saling mengasihi satu sama lainnya. Maka kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian semuanya jangan mimpi untuk masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, kalau tidak didasari keimanan. Wala tu'minu, dan kalian tidak dianggap beriman. Karena iman kepada Allah, iman kepada hari akhir harus ada aplikasinya, dan biasanya itu
disambungkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, selalu Allah sambungkan dengan aplikasi kita kepada sesama makhluk. Ada hadis yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang merasa dia beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, aplikasinya, penerapan keimanan itu adalah falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang merasa mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang merasa, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik saja atau diam. Jadi aplikasi dari keimanan kita kepada Allah biasanya diterapkan dengan hubungan kita kepada manusia. Karena ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah baik, kalau hubungan dengan manusia tidak baik, itu belum dianggap beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabbu. Keimanan kita baru sempurna ketika kita saling mengasihi satu sama lainnya, saling mencintai satu sama lainnya. Awala adullukum, lalu Rasulullah menawarkan sesuatu kepada para sahabatnya. Mau tidak kalian aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuha, kalau seandainya kalian melakukan perkara ini, tahabbtum, kalian akan mencintai satu sama lain. Apa itu? Afshus salam bainakum, saling memberikan salam, mengucapkan salam satu sama lainnya. Pokoknya kalau sudah satu mengucapkan salam, maka satunya lagi punya kewajiban untuk menjawab salam itu. Karena Rasulullah sampaikan, hakul muslim alal muslim sittun, haknya seorang muslim kepada muslim lainnya. Kalau hak berarti satu di antara mereka ada yang mempunyai kewajiban. Apa itu? Yang pertama, hakul muslim alal muslim sittun, ada 6. Yang pertama, kalau diberikan salam dia harus menjawab. Apabila dia bertemu, dia harus memberikan salam. Dan apabila diberikan salam, dia harus menjawab. Hakul muslim ala muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dia harus mengucapkan salam, apabila diundang dia harus memenuhi undangan itu. Maka memberi salam satu sama lain adalah solusi dari Rasulullah, salah satu solusi dari Rasulullah agar kita tertanam dalam diri kita satu sama lain rasa cinta. Karena kecintaan kita adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya salah satu hikmah dari bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi, itu adalah dari hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asrihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka rizkinya dilapangkan oleh Allah, jadi silaturahmi itu melapangkan rizki. Wa ayyunsa'alahu fi asrihi, dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali persaudaraan. Kemudian ada ancaman dari Rasulullah bahwa orang la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ada seorang anak tidak menganggap orang tuanya sebagai orang tua, atau orang tua tidak lagi menganggap anaknya sebagai anak karena beberapa permasalahan. Ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahmi, pemutus tali persaudaraan, pemutus tali silaturahmi. Kembali lagi dalam hadis yang tadi, man ahabba
ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi, barang siapa yang mau rizkinya dilapangkan oleh Allah dan ajalnya dipanjangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka solusinya adalah dia silaturahmi, melakukan silaturahmi, yaitu menyambung tali persaudaraan. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan yang dimaksud dari dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya adalah sebagai majaz saja. Ada dua makna di sana. Yang pertama itu adalah makna majazi. Makna majazi artinya rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah, ajalnya pun sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang bersilaturahmi, nantinya rizkinya membawa berkah dan umurnya pun membawa berkah. Apa itu berkah? Kembali lagi kepada perkataan Ibnu Rajab Ibnu Hambal, bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan al-barakatu kullu ma tuzidukum ta'ah. Berkah itu segala sesuatu yang dapat menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Rizkinya sedikit, rizkinya banyak, tidak masalah. Tapi yang paling penting dari rizki itu dapat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian masing-masing di antara kita beda-beda. Ada orang yang diangkat rizkinya, dibanyakan rizkinya oleh Allah. Ada juga yang disedikitkan, dicukupkan rizkinya dengan rizki yang sedikit. Itu ujian masing-masing di antara kita. Ada orang yang lolos ketika diberikan kekayaan, tapi ketika Allah coba dengan kemiskinan, dia justru tidak lolos dari ujian itu. Maka yang paling penting, keberkahan itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap kondisinya. Banyak uang, sedikit uang, sehat atau sakit, yang penting kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang pertama dari dilapangkan rezeki adalah makna majazi, makna secara majaz saja, bahwa rezekinya tetap seperti itu, umurnya pun tetap seperti itu, tapi nantinya akan diberikan keberkahan di rezeki dan di umurnya orang yang menyambung silaturahmi. Kemudian makna yang kedua, masih perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, bahwa ini memang makna hakiki. Rizkinya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan silaturahmi tadi, dan juga umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kata beliau, bahwa menurut malaikat, perhitungan malaikat, orang ini sudah meninggal dunia. Tapi kalau perhitungan Allah, ini belum meninggal dunia. Innallaha yamhu wa yusabbit, katanya. Allah lah yang akan menetapkan satu takdir dan akan menghapus satu takdir itu. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melakukan segalanya. Semoga kita semuanya ini dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menyambung silaturahmi dengan kerabat kita, dengan sanak saudara kita, dengan famili kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal-amal baik, sehingga kita semuanya mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.